Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nurdin dan Alexander Agung Sadayu. Alexander Agung Sadayu dengan sejuta nama samaran ya. Benar sekali. Ya, bertemu lagi dengan kami di ulasan Kepri Independen Mendengarkan Kepentingan Rakyat dan siap mengulas sampai tuntas. Nah, jadi seperti biasanya, ulasan selalu menghadirkan orang-orang yang spesial, ya, orang-orang yang spesial yang memiliki preferensi netral. Nah, berhubung kita mendekati masa pilkada serentak ya di periode khususnya. Nah, jadi kita akan melihat nih bagaimana sih pengawasan pilkada ini, karena jika tidak diawasi kemungkinan namanya pelanggaran mungkin ya. Soalnya itu sebelum pilkada itu juga banyak pelanggaran cuma tidak diketahui. Iya, itu dia. Nah, hari ini kita akan coba mengulas bagaimana pelanggaran apa saja yang ada di pilkada, kemudian juga hal-hal yang berkompeten yang cukup berbahaya ya, riskan gitu dalam pilkada. Nah, ini telah kami hadirkan Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang, Bapak Muhammad Zaini yang saat malam ini berkesempatan hadir bersama kita. Membahas mengenai pilkada, Nah, langsung saja ya, coba kita tanyakan bagaimana sih pilkada yang sebenarnya itu. Apa yang masa pandemi seperti ini? Ya, silakan kira-kira bagaimana pilkada yang sebenarnya itu. Baik, saya buka dulu. Kamu silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sangat menarik sekali. Ya. Di awal sudah dicoba stimulasi bagaimana pilkada kita untuk saat ini. Ya, apalagi masa pandemi ya. Benar sekali. Jadi pilkada untuk tahun 2020 ini memang berbeda dengan sebelumnya. Pertama, dasar undang-undangnya sama, tetap merujuk kepada Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Cuman bedanya, karena sekarang kita menghadapi dalam suasana pandemi, kemarin pertengahan Desember menjelang akhir, karena semakin masif sekali penyebaran wabah COVID-19, lalu kemudian pemerintah, Kemendagri, DPR RI Komisi 2, kemudian KPU, Bawaslu, dan DKPP mempertimbangkan dengan segala aspek menunda sejenak, lebih kurang sekitar 4 bulan. Lalu kemudian kemarin dilanjutkan kembali setelah ditunda. Makanya sekarang pilkada serentak lanjutan. Lanjutan apa? Lanjutan setelah ditunda lebih kurang 4 bulan. Jadi memang pilkada kita berbeda dengan pilkada sebelumnya, karena pilkada kita dalam suasana pandemi tentu memperhatikan aspek protokol kesehatan dan berpengaruh juga terhadap sejumlah tahapan, berpengaruh juga terhadap sejumlah pelaksanaan teknis, berpengaruh juga terhadap proses pengawasan, dan berpengaruh juga terhadap metode kampanye dan pelaksanaannya. Protokol kesehatan lebih. Kenapa berbeda? Karena memperhatikan aspek protokol kesehatan, pencegahan disesuaikan. Ada penyesuaian. Ya, tentunya disesuaikannya. Jadi memang pilkada sedikit spesial, sedikit spesial teman-teman, karena sempat ditunda. Sekarang dilanjutkan lagi karena keadaan seperti itu ya, karena keadaan. Nah, sebenarnya ini nih pilkada yang berintegritas, pilkada yang bagus sebenarnya bagaimana sih? Atau memang tidak ada pelanggaran atau minim pelanggaran atau bagaimana? Ya, menarik sekali ini kan? Ya, kan? Menarik sekali. Jadi pilkada pemilu yang berintegritas dan berkualitas itu bagaimana? Ya kan? Kalau menurut saya minimal ada 5 sumbu pilkada yang berkualitas. Ini teman-teman ada 5 kunci. Enggak 1, 2, dan 3, tapi 5. Yang pertama, jika penyelenggaranya berintegritas dan profesionalitas. Ya. Siapa penyelenggara itu? KPU dan seluruh jajarannya.
Bawaslu dan seluruh jajarannya tingkat kecamatan, kelurahan sampai nanti tingkat TPS semuanya berintegritas dan profesionalitas. Integritas berarti dalam pelaksanaannya jujur, adil, mandiri. Profesionalitas berarti tetap merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan, tidak boleh keluar dari SOP-nya. Yang kedua, pilkada berintegritas itu jika peserta pemilu mengikuti aturan. Siapa peserta pemilu? Seluruh yang terlibat dalam proses kontestasi, partai politik, pasangan calon yang terutama, seluruh tim kampanye, seluruh simpatisan dan pendukungnya, semuanya mengikuti aturan. Apalagi kita dalam sekarang tahapan kampanye, kemudian suasana pandemi COVID, tentu harus taat kepada aturan protokol COVID-19, pencegahan 19. Itu dari sisi penyelenggaraan peserta pemilu. Kemudian yang ketiga, pilkada yang berkualitas itu jika masyarakat itu menjadi pemilih cerdas. Mas, karena kenapa? Pilkada, pemilu, pesta demokrasi ini kan wujud kedaulatan rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi sebetulnya pemilu ini adalah milik rakyat. Untuk apa? Untuk menentukan kepemimpinan, untuk menentukan siapa yang akan membawa kesejahteraan masyarakat dan kemudian memajukan pembangunan. Nah, oleh karenanya kita berharap masyarakat menjadi pemilih yang objektif, menjadi pemilih yang cerdas. Nah, upaya itu dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang dengan melakukan kegiatan sosialisasi, melakukan kegiatan edukasi, baik dengan pemuda, mahasiswa, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kita sentuh dalam kegiatan sosialisasi untuk apa? Membangunkan kesadaran dan kemudian menjadi pemilih yang cerdas. Yang keempat, nah, suasananya kondusif. Sejuk, penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Dan itu ada peran kita semuanya, peran penyelenggara, peran peserta pemilu, kontestan, pasangan calon, kemudian masyarakat dan kita semuanya berperan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Karena sebetulnya kontestasi ini bukanlah kontestasi perang, tetapi kontestasi dan kontestasi gagasan, kontestasi bagaimana mewujudkan ide gagasan untuk diimplementasikan dengan program-program yang mensejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan jika terpilih nanti. Nah, masyarakat akan menilai. Oleh karenanya, perbedaan aspirasi, perbedaan harapan, perbedaan partai politik, perbedaan pasangan calon tidak menyebabkan terjadinya perselisihan dan permusuhan. Terakhir, jika media menginformasikan informasi-informasi yang itu. Nah, hari ini Ulasan nampaknya berperan di sini. Ya kan? Ulasan berperan di sini. Kenapa? Karena Ulasan mencoba untuk hadir memberikan informasi yang edukatif bagi masyarakat. Ini menjadi bagian dari sosialisasi. Ini menjadi bagian strategi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kita berbeda aspirasi, berbeda harapan yang berpecah belah. Kemudian kita harus bersikap dewasa. Begitu juga pasangan calon, menang kalah itu biasa. Yang menang sudah akan tentukan di lauh mahfuz siapa yang menjadi terbaik. Yang kalah namanya juga perjuangan, usaha, tetap berjiwa besar. Inilah kita bangsa Indonesia. Ini kalau kebaikan, kemudian NKRI, harga mati, tetap kita menjaga kesatuan dan persatuan. Itu yang paling penting. Jangan sampai karena berbeda pilihan ya kan, sampai berpisah nanti. Sampai selek kalau bahasa anak muda. Ya, sampai selek katanya gitu kan. Biasanya duduk di kedai kopi satu meja kan. Sini udah ujung ke ujung. Beda kopi ya. Beda kedai kopi malah. Ya tadi sempat apa ya, terasa terbangun semangat saya gitu kan. Iya. Anda saya ini luar biasa sekali dia menyampaikan itu. Wah, jadi teman-teman di rumah ikut juga semangatnya seperti kami menyampaikan. Indikator bahwa pilkada integritas ya. Iya. Jadi ada 5 poin tuh yang harus di 5 poin tadi ya. Tadi. boleh. Kalau misalnya lupa, ulang lagi videonya. Ya, ulang lagi. Yang terakhir tadi tidak media selain Ulasan, semua media mainstream, cetak, elektronik, radio, televisi memberikan informasi edukatif itu menjadi komitmen kita semuanya. Termasuk setiap pribadi kita. Semua orang di zaman milenial, di era 4.0 sudah menggunakan gadget. Iya. Untuk Punya
Instagram, Twitter. Nah, bagaimana memberikan informasi yang menunjukkan, informasi yang edukatif terkait dengan aturan-aturan, lihat nanti di Facebook Bawaslu, tinggal di share ulang. Nah, Jadi sebenarnya siapapun bisa ikut mengawasi ya. Bisa mengawasi, Bisa ya. ikut mengawasi dan mewujudkan pilkada yang berintegritas itu ya. Jangan sampai ada uang Anda menang gitu ya. Ini hal yang sangat relevan ini sekarang ini. Kebanyakan kita cuma dari lah. Iya. Kita sebagai pemilih yang berintegritas tadi. Iya. Ini yang cerdas. Pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas. Nah, baik. Berarti pemilih yang cerdas itu ada 5 pemilih pilkada berintegritas dari indikator. Nah, sekarang kita coba kembali mengenai pilkada. Kita lihat dari fungsi pengawasan. Nah, kira-kira apa saja sih pelanggaran dalam pilkada ini kan? Terutama pelanggaran yang sangat rentan seperti itu kan. Seperti tadi ada uang ada menang. Dan bagi gue yang belum tahu nih kan, seperti pemasangan baliho tadi. Iya. Pemasangan baliho. Ada yang bertanya seperti ini. Udah ada balihonya, sementara pilkada belum mulai gitu ya. Iya. Mungkin ini bisa dijawab langsung gitu ya. Silakan. baik, tidak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang tugas, kewajiban, dan kewenangan Bawaslu di tingkat kota, setidaknya dapat disederhanakan fungsi Bawaslu ini minimal ada 3 bidang. Dapat disederhanakan, ini disederhanakan saja dari setiap tugas, kewajiban, dan kewenangan tersebut. Yang pertama adalah pencegahan, fungsi pencegahan. Yang kedua, fungsi pengawasan. Yang ketiga, fungsi penindakan. Nah, terhadap potensi pelanggaran di setiap tahapan itu punya potensi. Semua tahapan punya potensi. Nah, bagaimana Bawaslu melakukan strategi pencegahan, melakukan strategi jangan sampai terjadi pelanggaran, Bawaslu melakukan upaya pencegahan. Nah, bagaimana strategi pencegahan? Yang pertama adalah tetap berkoordinasi dengan tim kampanye, dengan pasangan calon, apa saja aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan dan undangan. Nah, secara administrasi kami bersurat, kemudian secara langsung kami melakukan koordinasi. Untuk apa? Membangun kesamaan pemahaman terhadap aturan. Itu upaya pencegahan. Termasuk juga larangan-larangan seperti money politik misalnya. Kita sudah sampaikan. Kemudian sebagai upaya pencegahan, kita juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan edukasi supaya apa, masyarakat tahu apa saja yang dilarang-larangan. Nah, terkait kalau seandainya sudah dilakukan pencegahan, sudah diawasi masih juga terdapat Bandel. ya kan? Gila ya. Maka dilakukan upaya penegakan hukum dengan penindakan. Jadi penindakan itu spiritnya adalah penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu menjadi penting. Ada kepastian hukum dan keadilan bagi peserta pemilu semuanya. Dan Bawaslu tidak mencari kesalahan, tetapi penegakan hukum jika terdapat dugaan pelanggaran. Nah, masuk lagi pertanyaan Tinda nih. Apa saja nih pelanggarannya? Nah, karena kita sekarang sudah memasuki tahapan kampanye, maka di sini tentu ada potensi dugaan pelanggaran. Ya, kami melakukan kajian terhadap potensi kerawanan, kemudian menentukan fokus pengawasan. Apa saja potensi pelanggarannya? Yang pertama adalah tentu money politik. Nah, ini yang paling dasar, Pak. Dari tahun ke tahun pada. Nah, betul Susah sekali. bilangnya. Asal Benar lagi kan dengarkan. Ini betul. Nah, ini memang kerja tidak mudah. Hampir setiap pilkada, setiap pemilu ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Jangan pernah kita mengharapkan terpilihnya pemimpin yang berkualitas, yang mensejahterakan masyarakat, memajukan pembangunan, jika suara rakyat masih saja. Dan sampai nanti ketika ada sudah naik, dicari ganti modalnya kan. modal. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, Iya. jangan sampai gara-gara 100.000, 50.000. Nah, hancur kita. Begitu dia menjabat, dia cari uang untuk cari modal kan. Balikin modalnya. Awalnya Benar ya, bro. saya keluar 50 nih, dapat 100 dong. Itu dari sisi kerugian kebijakan ya ke depan. Karena kenapa berpikir nanti balik modal. Ya. Idealnya bagaimana energi dan pemikiran semuanya berpikir untuk mensejahterakan dan memajukan. Ya, mensejahterakan masyarakat, memajukan pembangunan. Itu baru dari satu sisi aspek. Kemudian aspek lainnya ada implikasi yang dirasakan oleh masyarakat. Undang-undang pilkada berbeda dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sanksi politik uang hanya kepada pemerintah. Kalau untuk pilkada merujuk
kepada Undang-Undang 10 2016 pada pasal 187A ayat 1 dan 2 dijelaskan yang maknanya adalah pemberi dan penerima sama-sama mendapatkan sanksi. Gak hanya pemberi, penerimanya siapa? Masyarakat, warga. Akhirnya kena apa? Warga juga, masyarakat juga. Pertanyaannya, seperti apa sanksi? Nah, sanksi itu 72 bulan penjara. 72 bulan. Penjara. Kira-kira sekitar 6 tahun. Kira-kira sekitar 6 tahun. 6 tahun di penjara itu ngapain aja? Ngapain aja ya? Cuma gara-gara 100.000. Selesai sekolah SD ya? Iya, selesai sekolah SD. S2, S3 langsung selesai 6 tahun. Nggak bisa jadi dosen. Tapi bisa jadi dosen. Kawannya jadi dosen dia baru keluar. S1, S2 selesai 6 tahun. Selesai. Jadi tidak cukup ringan, artinya cukup berat. Kemudian sanksi tidak hanya penjara, tetapi sanksi juga ada denda uang. Berapa? 1 miliar. Dari penjara ada uang pula. Makanya 1 miliar tuh banyak loh. Iya. Kalau dibeli kasur timbang limpuk kali batu 9 semua. Iya. Full ya. Full. Jangan raya pakai kasur. Bayangkan bisa berapa besar amplop dari uang. Iya. Paling berkisar 300. Mungkin agak-agak cukup tinggi sedikit, 50 dibandingkan dengan 6 tahun penjara sama 1 miliar sebagainya. Jauh sekali. Itu pun 500.000 kalau yang dibilang vokal ya, kepala tua kalau kalian ada bilang. Biasanya kalau udah ke bawah tuh masih pakai sedikit tuh. Pakai pajak tuh. Nah, potong pajak semuanya ya, masuk BPN ya. Itu ya, nah jadi itu good people. Ya, good Good people. people. Ada yang Baru baru nih. Iya, good people. Nah jadi itu good people. Agak sedikit aja ya. Nah jadi untuk penerima dan pemberi pun juga mendapat sanksi seperti itu ya. Adil nih. Jika Anda berani berbuat, bertanggung jawab. Waspadalah. Punya acara sebelah Pak. Iya. Pinjam Pak untuk hari ini. Oke, silakan. Ya baik. Nah jadi pelanggaran dari money politik. Kira-kira selain money politik apa lagi? Ya, jadi money politik ini potensi cukup tinggi. Apalagi kita dalam suasana pandemi. Makanya kita harapkan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Nah, pemilih yang cerdas, insya Allah suaranya tidak bisa dibeli dan kemudian tidak akan terpengaruh karena dia berangkat dari sebuah objektivitas pemimpin yang benar-benar layak dan terbaik, putra daerah terbaik. Semuanya tiga pasangan calon ada terbaik, tetapi tentu masyarakat akan memilih yang terbaik. Dan kemudian potensinya dalam masa kampanye ini adalah melakukan larangan-larangan yang terjatuh dalam kampanye. Contohnya apa? Misalnya berkampanye yang melanggar protokol kesehatan. Pilkada sekarang berbeda dengan sebelumnya. Jadi kalau diatur dalam PKPU 13 tahun 2020 bahwa kampanye itu jumlahnya diatur. Kalau sebelumnya kampanye paling minimal 100 orang, 200 orang dan lebih. Minimal. Sekarang ini maksimalnya adalah 50 orang. Maksimal 50 orang. 50 orang itu di situ pasangan calon, tim kampanye dan kemudian peserta yang hadir. Karena kenapa? Harus mempertimbangkan jaga jarak. Iya. Mempertimbangkan jaga jarak. Kalau seandainya lebih dari itu, tentu akan kita khawatirkan pilkada yang sebelumnya sempat menjadi pro kontra malah menjadi muncul yang dikhawatirkan yaitu kluster baru. Itu Ada. kluster pilkada. Ini yang tidak kita harapkan. Jadi kita silakan mengekspresikan harapan dan aspirasi kita dalam kontestasi, tapi keselamatan yang sebenarnya. Nah, tentu ini menjadi pemahaman bagi pasangan calon dan tim kampanye serta bagi masyarakat. Karena kalau dalam spirit hukum, keselamatan itu di atas segalanya. Kalau dalam makna syariat, maksud dari adanya syariat hukum keselamatan jiwa, keselamatan sendiri. Ini yang harus kita jaga. Dan kemudian menjaga jarak, menggunakan masker begitu masuk, kemudian mencuci tangan. Nah, ini harapan kita masyarakat yang sebelumnya mungkin sudah terbiasa kegiatan kampanye dengan jumlah yang banyak, sekarang sudah bisa menyesuaikan. Dan kemudian yang hadir di situ juga ada yang dilarang. Sebelumnya anak-anak, ya kan? Anak-anak memang sudah dilarang, sudah jelas itu di setiap pemilu dan pilkada dalam kegiatan kampanye tidak boleh anak-anak. Kalau sekarang ada tambahan, siapa? Yang
1 jam sebelum kegiatan sudah turun untuk mengingatkan kembali. Nah, ketika terjadi pelanggaran dengan protokol kesehatan,